Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, dan kalau bukan karena Tuhan yang menolong, rasanya tak mungkin organisasi yang beranggotakan kaum Hawa ini bisa bertahan hingga saat ini. Awal terbentuknya organisasi ini adalah ketika istri-istri karyawan mendampingi para suami menghadiri acara Binroh Kristen yang kerap dilakukan secara kedinasan oleh PT Telkom yang saat itu bernama Perumtel. Dari kegiatan Binroh tersebut, timbul kerinduan dari para istri karyawan untuk bisa berkumpul sebagai satu keluarga besar seiman. Dengan semangat dan keinginan kuat untuk merealisasikan kerinduan tersebut dan didorong oleh kekuatan serta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka lahirlah ide dari seorang istri karyawan, Ibu Asa Manik, untuk membuat suatu wadah guna menampung istri-istri karyawan dari berbagai denominasi gereja. Ide baik ini disampaikan dan dibicarakan bersama dengan salah satu istri direksi Perumtel, yaitu Ibu Mariati Dadat Gustiwa. Melalui tangan beliau, puji Tuhan, manajemen perusahaan menyambut baik gagasan tersebut. Hal yang patut kita syukuri pula, salah satu jajaran direksi Perumtel saat itu adalah seorang penganut Kristiani. Ini semua tentunya bukan kebetulan semata, tetapi juga karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Dadat untuk kepedulian Bapak, dan terima kasih juga Bu Dadat. Jasa baik Ibu tidak mungkin bisa dilupakan. Wujud nyata dari semua ini, akhirnya lahirlah organisasi istri-istri karyawan yang mereka beri nama Persatuan Ekumene Istri-istri Karyawan Perumtel pada tahun 1990. Seiring berjalannya waktu, kepengurusan organisasi ini pun terbentuk, di mana sebagian besar keanggotaannya adalah istri-istri karyawan, dan ketua terpilih saat itu adalah Ibu Asa Manik dan sebagai pembina Ibu Dadat Gustiwa. Selama 25 tahun organisasi ini berjalan, dari tahun 1990 sampai 2015, estafet kepemimpinan pun silih berganti antara Ibu Asa dan Ibu Suyadi. Ibu Dadat sebagai istri direksi terus mendampingi dan mengawal jalannya organisasi ini. Perjalanan seperempat abad bukanlah waktu yang sebentar. Kita patut menghargai sejarah organisasi ini, yang merupakan cikal bakal berdirinya Persekutuan Ekumene Ibu-Ibu Telkom Group, POI Anggana Kasih. Tahun 2015, tongkat estafet kepemimpinan beralih dari Ibu Asa Manik kepada Ibu Pauline Bangun, tepatnya tanggal 3 Maret 2015. Di bawah kepemimpinan Ibu Pauline, organisasi ini terus berkembang, di mana keanggotaannya tidak terbatas hanya istri karyawan Telkom, tetapi merambah kepada karyawati Telkom. Dan juga nama organisasi pun berubah, yang semulanya adalah Persatuan Ekumene Istri-istri Karyawan Perumtel, berubah menjadi Persekutuan Ekumene Ibu-Ibu Telkom Group Anggana Kasih. Di periode ini, Ibu Pauline dan tim juga banyak melakukan terobosan dengan merumuskan nama dan arti organisasi, menciptakan logo dan arti serta visi misi organisasi. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada Ibu Pauline dan tim, sehingga mereka dapat mengartikan nama dan logo POI sebagai wanita yang penuh kasih
oleh karena Roh Kudus. Mereka pun merumuskan organisasi ini dilandasi dengan dasar kasih, yang dimana dalam visi misi organisasi setiap anggota diharapkan bisa menjadi seorang wanita yang penuh kasih. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariati, suami saya Dadat Kustiwa. Sebagai istri beliau, pada saat itu saya sering mendampingi pada acara-acara kedinasan. Salah satu acara kedinasan yang saya ikuti Binroh Kristen. Setelah beberapa kali saya mengikuti Binroh Kristen, saya terinspirasi untuk membuat wadah khusus bagi istri karyawan, sehingga terbentuklah wadah yang kita beri nama Persatuan Okumene Istri Karyawan, yang pada saat itu namanya Perumtel. Pesan saya untuk POI hanya satu, jangan lupa sejarah. Satu kata untuk POI, mari kita saling asah, saling asuh, dan asih. Saya ucapkan selamat Paskah dan selamat ulang tahun ke-10 untuk POI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, saya Paulina Rahmiati Bangun. Saya Ketua POI periode yang pertama tahun 2015 sampai dengan 2017, didampingi oleh Wakil Ketua POI, Ibu Cantik di sebelah saya. Saya Nenek Lestari Freddy. Salam jumpa. Ya. Awal berdirinya POI adalah dulu cikal bakalnya adalah Persekutuan Oikumene Ibu-Ibu Telkom yang di Bandung. Kemudian kami ada kerinduan untuk supaya lebih terlibat dengan Binroh Telkom, kemudian juga keinginan untuk lebih nasional. Jadi Persekutuan Ibu-Ibu Telkom Group Kristen Katolik ini lebih menasional ya, dan juga supaya lebih terregenerasi. Jadi yang ibu-ibu mudanya itu lebih ikut serta, maka berdirilah POI yang sekarang ini. Dan kemudian setelah itu bersama Binroh dilakukan pemilihan ketua, dan saya dengan Bu Ninik pada saat itu yang terpilih menjadi ketua dan wakil. Jadi POI Anggana Kasih Telkom ini merupakan persekutuan lanjutan dari persekutuan yang sebelumnya diketuai oleh Ibu Yadi dan Ibu Asamanik dengan pembinanya Ibu Dadat Kustiwa. Kenangan yang saya ingat ketika masih menjabat sebagai ketua dulu adalah pada masa awal kami harus mencari identitas dari POI Anggana Kasih itu supaya tepat dengan jiwa dan pelayanannya. Kemudian termasuk di dalamnya nanti mencari visi misi, ADART, logo dan sebagainya supaya tepat ya dengan apa yang mau kita berikan, kita layankan kepada masyarakat dan kepada Telkom. Harapan kami adalah POI bisa menjadi menasional. Ibu-ibu keluarga besar Oikumene Telkom Group dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu dalam pelayanan kasih ini. Satu kata untuk POI, damai sejahtera. Selamat Paskah dan selamat ulang tahun POI yang ke-10. Maju terus melayani. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Kris Chandra, saya sebagai Ketua POI Telkom Group Anggana Kasih periode 2017-2019. Saya didampingi oleh wakil saya yaitu Bu Imelda Livingstone. Pengalaman saya selama 2 tahun menjabat sebagai Ketua POI, saya merasa sangat terbantu atas kekompakan ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu anggota, dan semoga ini terus akan dipertahankan. Harapan saya untuk POI kedepannya, POI akan terus eksis
kita sangat bersyukur karena Telkom memberi kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama, untuk beribadah setiap bulan. Dan semoga di POI ini ada atmosfer yang penuh dengan kasih persaudaraan, sehingga ibu-ibu merasa kangen untuk hadir dalam ibadah setiap bulan, bahkan ingin mengajak teman-teman yang belum bergabung di POI ini. Selamat Hari Raya Paskah untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua ikut bangkit bersama Yesus dan kita berani menjadi saksinya. Selamat ulang tahun untuk POI yang ke-10. Semoga POI boleh menjadi berkat bagi anggota dan juga bagi sesama. I love you POI. Hai, Shalom. Saya Imelda Livingstone, Wakil Ketua POI periode 2017-2019 yang mendampingi Bu Chandra. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. POI adalah kebanggaan kita semua. Lewat POI kita bersekutu, melayani Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Happy anniversary POI yang ke-10. Maju terus bersama POI. Shalom. Saya Winda Ginting, Ketua POI Anggana Kasih Telkom Group periode 2019 sampai 2021 dan periode 2021 sampai 2023. Saya didampingi Wakil Ketua Ibu Eliana Robles. Pengalaman indah selama saya bergabung di POI. Yang pertama, menambah sahabat-sahabat seiman di lingkungan Telkom Group. Yang kedua, menikmati kebersamaan di setiap kegiatan ibadah bulanan dan perayaan-perayaan yang dihadiri oleh seluruh ibu-ibu Telkom Group. Yang ketiga, merasakan sukacita, bahagia saat berbagi, menyalurkan tanda kasih, dan perhatian kepada anggota yang membutuhkan. Tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, berusaha menerima perbedaan di antara para anggota yang punya beragam karakter dan latar belakang. Yang kedua, mengoptimalkan waktu untuk menjaga keseimbangan perhatian untuk keluarga dan organisasi. Harapan saya terhadap POI, semoga POI tetap menjadi sarana silaturahmi dan berbagi kasih sehingga menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar POI. Dan juga POI semakin berkembang luas untuk menjangkau seluruh keluarga Kristiani Telkom Group di seluruh Indonesia. Selamat Paskah dan selamat ulang tahun POI yang ke-10. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya Tina Konfido sebagai Ketua Umum POI periode tahun 2023-2025. Sebelah kanan saya Ibu Edita Robi sebagai Ketua Umum Pelayanan dan Bakti Sosial. Sebelah kiri saya Ibu Vita Jerry sebagai Ketua Seni Budaya dan Pendidikan. Pengalaman indah yang kami lakukan, yang kami ingat, yaitu bisa membahagiakan banyak orang, bisa membantu anak-anak panti asuhan, membantu anak-anak orang-orang di ODGJ, dan membantu orang-orang yang ada di panti jompo. Tantangan yang kita hadapi sekarang yaitu menemukan ibu-ibu untuk menjadi pengganti kami setelah kami selesai periode ini, yaitu menemukan bapak-bapak yang masih aktif dan ibu-ibunya mau bergabung dengan kami. Harapan kami sebagai pengurus POI yaitu kita semakin solid, kita bisa membahagiakan banyak orang dan kita bisa berbagi kasih lebih banyak lagi. Satu kata untuk POI, POI hebat cuy! Kami mengucapkan selamat Paskah dan selamat ulang tahun untuk POI Telkom Group yang kasih yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu 247 nyamanku denganmu sukacita selalu baru tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka.
dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama dalam setiap suka. Shalom Ibu Bapak yang ada di sini. Saya namanya Ibu Nioria Silaban, Nyonya Sihombing. Usia saya sudah 80 tahun lebih 3 bulan. Dan saya bergabung dengan Ibu-ibu POI tahun 1995. Kenapa saya bergabung dengan Ibu-ibu POI mulai tahun 1995 sampai pada saat ini? Banyak sekali yang menarik di Ibu-ibu POI ini. Satu, Ibu-ibu POI ini saya merasakan banyak kasih yang kita terima dan saling memperdulikan. Dan juga saya lihat ibu-ibu yang di POI rendah hati dan banyak sekali kerjasama mereka yang bagus-bagus yang perlu kita contoh. Saya mewakili anggota POI yang senior mengucapkan selamat Paskah dan selamat hari ulang tahun POI yang ke-10. Lomohia roh aku bergabung do ibu-ibu poyon. Na burju-burjuan nasida, godang holong. Lasiar roh aku, godang nahutiru sian ibu-ibu poyon luar biasa. Horas, Tuhan Yesus makaholongi hita. Amin. Selamat menjelang tahun ke-10. POI Telkom Anggana Kasih. Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan saya Ibu Tirta. Saya anggota termuda POI Telkom Group Anggana Kasih. Harapan saya untuk POI Telkom Group Anggana Kasih adalah semakin kompak, semakin tekun di dalam Tuhan, dan juga tetap melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selamat Paskah dan Happy Anniversary yang ke-10 POI Telkom Group Anggana Kasih. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. POI is the best. Selamat